curangi aku. Saya itu sekolah juga sambil bekerja. Saya itu sekolah dulu tuh sempat sama teman-teman itu sempat ngamen tuh dari bis ke bis, kemudian sempat kerja cuci mobil dan sebagainya. Ya untuk ini, untuk membiayai sekolah saya. Intinya saya kepengen sekolah saya lulus gitu ya, lulus kemudian pengen cari kerja gitu intinya. Dulu sempat terpikir saya kepengen kerja di Arab juga waktu itu untuk merubah nasib gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Senin, tanggal 26 Juli 2021. Setelah kemarin saya ke Gandul, pagi ini saya ke Ciamis. Di layar sudah ketemu saya nih sama Kang Suswoyo. Kang Suswoyo ini kelahiran Banyumas 1 Agustus 73 dan masuk PLN sendiri tahun 1904 ya, 1994 ya. Kang Suswoyo ini adalah manajer ULTG Ciamis dan sebelumnya udah pernah juga sih manajer ULTG. Ntar kita tanya gimana jalan ceritanya ya. Kang Suswoyo ini kelahiran Banyumas. Nah, saat ini berada di Ciamis. Gimana ceritanya dari Banyumas terus pernah ke Bukaka segala, berkarir di luar PLN. Nah, ntar kita lihat sosok perjalanan dari Kang Suswoyo. Sebelum lebih lanjut, saya tampilkan dulu CV dari Kang Suswoyo berikut ini. Nah, ini. Barusan CV Kang Suswoyo sudah kita lihat bersama-sama ya. Mungkin diawalin dengan CV tersebut, bisa menceritakan Kang Suswoyo, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mohar atas kesempatannya. Untuk yang kedua kali kita bincang-bincang lewat live nih. Sebelumnya dulu kita di Garut. Sebagai perkenalan mungkin Pak Mohar, ya lulus STM. Karena saya, mohon maaf ya, dulu dibesarkan di keluarga yang kurang mampu, jadi saya tergerak untuk bagaimana bisa bekerja untuk membantu orang tua. Jadi saya lulus langsung bekerja di Tangerang waktu itu pas pembangunan Padang Golf itu, Bumi Serpong Damai, itu ikut PT Fajar Gemilang Semesta. Kemudian saya berpindah lagi ke Cilegon karena kontraknya habis, itu ikut Gunanusa, itu PT-nya Bapak Prabowo Sutejo. Di sana saya ikut pembuatan kren yang untuk di pelabuhan itu Pak Mohar, untuk itu instalasi di situ. Kemudian sampai selesai, saya pulang kampung nih. Begitu pulang kampung, ternyata di kampung saya Ketenger Baturat itu ada renovasi PLTA Ketenger. Nah, berbekal pengalaman itu saya mendaftar dan alhamdulillah diterima. Dan saya di situ ikut dengan PT Bukaka. Dan saya sudah kontrak 3 mini PLTA kecil ya, PLTA Ketenger, Timur dan Jelok untuk direnovasi kontrolnya, karena kan kontrolnya masih pakai manual gitu. Nah, itu di semi otomatik gitu. Nah, seiring begitu 2-3 bulan saya mendengar saat kerja itu ada lowongan di PLN. Nah, itu saya ikut daftar dan alhamdulillah saya bisa keterima dan saya masuk dalam anggota pegawai PLN semenjak 1994. Baik, itu baik. Awal langkah jauh, saya. baik. Ya, ya. Itu gimana ceritanya sampai ke Tangerang? Emang dekat Purwokerto Tangerang? Jauh Bang, jauh. Tapi ya karena itu semangat kita untuk merubah nasib ya. Jadi saya kemanapun siap. Sampai Cilegon pun saya panas dan sebagainya saya tetap ikuti saja karena memang sebagai perjalanan nasib saya. Ya. Sebelumnya udah pernah pergi keluar dari Purwokerto ke kota lain? Belum, Bang. Belum. Ya, jadi itu karena tekad saya dan perlu diketahui, Bang,
saya itu sekolah juga sambil bekerja. Saya itu sekolah dulu tuh sempat sama teman-teman itu sempat ngamen tuh dari bis ke bis, kemudian sempat kerja cuci mobil dan sebagainya. Ya untuk membiayai sekolah saya. Intinya saya kepengen sekolah saya lulus gitu ya, lulus kemudian pengen cari kerja gitu intinya. Dulu sempat terpikir saya kepengen kerja di Arab juga waktu itu untuk merubah nasib. Gitu. Keluarga ada berapa semuanya? Saya 3 bersaudara, perempuan, kakak saya kemudian adik saya. Oh baik. Ya, terus gimana awal ceritanya pas ke Tangerang? Ya, ya Tangerang. Gimana ceritanya itu di sana? Ya karena saya orang desa ya, di sana ya saya harus menyesuaikan diri dan karena saya masih baru lulus ya saya harus banyak belajar lah. Tapi karena saya bisa menyesuaikan diri, kemudian yang pertama adalah attitude dan sopan santun. Dimanapun ketika kita attitude dan sopan santun kita dijaga, alhamdulillah ya kita banyak teman dan banyak saudara. Dan itu menjadi modal saya di mana saja. Ketika saya sama orang itu menghormati, insya Allah dimanapun kita bisa membaur lah. Itu mungkin modal saya Pak Muhar. Daerah Banten sana berapa lama? Cuman sebentar Pak Muhar, saya cuman setahun aja. Oh gitu. Nah, ya begitu tadi saya setelah 94 saya masuk PLN, saya kan lama di UPT Purwokerto. Saya sempat dari tahun 2094 sampai dengan 2009 saya itu ke GI, pernah ke GI Lomanis, ke GI Wonosobo, ke GI Merica, dan terakhir 2009 saya mulai di UPT Purwokerto. Baik. Nah, selama di Tangerang, Banten sana berarti udah ada penghasilan dong, Kang Suswoyo? Ya, alhamdulillah itu menjadi awal saya untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi waktu itu karena saya pun sudah berbekal pengalaman di Tangerang itu, saya masuk di Gunanusa, langsung masuk di quality di situ. Jadi saya mulai mengenal mager kabel, mulai mengenal yang namanya uji fungsi dan sebagainya itu di sana di Gunanusa itu. Dan itu di sana saya waktu itu kerjanya per jam Pak. Per jamnya masih waktu itu berapa ya, 1.600 sama berapa lah. Cuman waktu itu udah lumayan juga. Dan saya sudah bisa bulan pertama, bulan kedua itu sudah bisa transfer ke orang tua nih untuk bantu adik saya yang sekolah itu. Dan pertama kali saya kerja itu saya bisa membelikan sepeda untuk adik saya dan itu suatu kebanggaan buat saya itu. Baik, dari doa-doa itulah kemudian Kang Suswoyo kembali lagi ke Purwokerto ya? Ya, ke Purwokerto. Nah, di situ apa lagi? Kegiatan apa lagi atau pekerjaan apa lagi di Purwokerto? Nah, di situ saya pulang kampung, 1 minggu kemudian saya mendengar di PLTA Ketenger, kebetulan kan tuh deket tuh, saya kan kelahirannya di Ketenger itu. Ada renovasi PLN, itu yang dapat ini adalah PT Bukaka. Kemudian saya mendaftar, waktu itu saya masih ingat Mr. Willy itu orang Swiss yang wawancara dengan saya. Ya waktu itu kan karena saya udah berbekal di Cilegon ya sedikit banyak untuk masalah bahasa Inggris dan untuk teknik saya ngerti lah. Karena saya diwawancara kemudian saya masuk. Gitu. Nah, saya udah kontrak 3 PLTA kecil, Timo, Jelok, dan Ketenger. Dan seiring berjalannya waktu baru 3 atau 4 bulan itu saya mendengar ada lowongan waktu itu sektor Ketenger Pak Muhar. Sektor Ketenger itu membutuhkan untuk operator. Baik. Di Bukaka sendiri di bagian apa waktu itu? Saya waktu itu diterima menjadi kalau sekarang itu apa ya? Foreman ya, elektrik 1 lah, foreman. Jadi saya di sana bagian wiring, kontrol gitu. Wiring kontrol karena memang merubah yang tadinya dari manual kita rubah menjadi otomatis mulai dari buka tutup generator itu kemudian sampai ke bawah kontrolnya itu semuanya diotomatiskan gitu. Berarti penghasilan udah beda dong gitu. Sama di Banten ya? Udah lebih. Ya beda, alhamdulillah beda. Di situ ya di situ di rumah sendiri terus penghasilannya lumayan gitu ya. Itu juga
ya menjadi suatu apa ya, nikmat lah bagi saya. Ya, itu kan udah ada nikmat itu, udah ada nyaman lah ya. Kok masih ngelirik kiri kanan lagi untuk melamar? Cuman saya berpikir ya Allah, kalau saya kerja di proyek terus, nanti habis kontrak harus daftar lagi, Saya kepengen punya kerjaan yang tetap lah gitu. Itu ada info itu Pak Muhar, ada info PLN membutuhkan untuk formasi operator, karena waktu itu kan operator kurang itu. Nah, alhamdulillah saya bisa mengikuti tes tahapannya 1, 2, 3, 4 dan alhamdulillah saya bisa keterima. Dan penempatan pertama saya di GI Lomanis Cilacap waktu itu. Baik, waktu itu ngelamar di sektor Ketenger. Oh, di sektor Ketenger. Mungkin Pak Mohar ingat waktu itu kepala sektornya Pak ini Sibarani, Haloman Sibarani. Ya tahu ya. Oh, waktu itu masih zaman KJB ya. KJB, betul, KJB. Betul, di sektor Ketenger ya. Apa aja waktu itu persyaratannya apa aja yang dibawa waktu itu? Dulu saya ya biasalah, saya kan ijazah, kemudian kebetulan yang faklaring pernah saya kerja itu saya lampirkan aja, itu aja. Oh, ya. Terus izin ke perusahaannya gimana tuh waktu tes itu? Waktu seleksi itu izin berarti kan? Saya nggak izin. Waktu itu saya nggak izin. Jadi begitu saya ada surat bahwa saya diterima gitu, saya baru menghadap ke pimpinan. Mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan kontrak karena kebetulan saya diterima di PLN. Terus kemudian pimpinannya sana namanya Pak Rudi, kalau nggak salah itu Pak Rudi. Maksud sebenarnya ini kalau Bapak mengundurkan diri, Bapak itu di ini loh, dapat penalti loh. Tapi karena Bapak ini kerjanya selama ini bagus dan saya bangga, istilahnya Bapak udah mendapatkan kerja yang lebih bagus, jadi saya izinkan. Gitu. Jadi alhamdulillah ya saya mendapatkan ini orang-orang yang baik lah di sekeliling saya. Gitu. Oh, berarti masuk izin, keluarnya juga izin ya? Iya, harus gitulah Pak. Iya, baik. Oke, setelah di Ketenger, berapa lama waktu itu seleksi itu? Kira-kira berapa lama waktu itu? Proses seleksi sendiri? Itu 1 bulanan lah, 1 bulan karena itu cepet sih, termasuknya cepet itu, 1 bulan. Bilang ke orang tua nggak waktu itu, waktu mau ngelamar di PLN? Oh iya Bang, saya tuh apa saja sampai sekarang pun harus izin orang tua. Jadi saya sampai sekarang pun walaupun anak saya sudah 3 nih, saya itu kalau pulang yang harus saya pertemui dulu adalah ibu dan bapak saya. Karena gimana ya, ya karena dialah yang selama ini membesarkan saya dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga, jadi ikatan saya dengan orang tua itu selama ini ya alhamdulillah masih terjalin dengan baik lah artinya. Dan saya merasa ketika saya seminggu 2 minggu ketemu orang tua juga ada rasa yang hilang gitu, rasanya kayak gitu. Ya, doa dari orang tua sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkannya gitu ya. Baik. Terus terimalah di PLN sektor Ketenger ya. Ya. Nah, terus di mana itu? Penempatannya di mana itu? Di sektor Ketenger dulu saya pertama di GI Lomanis. Itu dulu Tragi Lomanis itu pertama saya. Kemudian saya pindah ke baru-barunya ada ini pembangkit Dieng, saya pindah ke sana. Kemudian 6 bulan saya pindah ke Wonosobo, kemudian terakhir ke Purbalingga, dan 2009 saya ke UPT Purwokerto. UPT Purwokerto di bagian perencanaan. Kemudian 2011 kalau nggak salah saya diberi amanah untuk jadi supervisor K3L waktu zamannya Pak Subronto, waktu itu DM-nya di Gandul, mungkin Pak Mohar masih ingat lah ya. Nah di situ, dan mulai di 2011 2010 itu saya di Purwokerto banyak untuk mengikuti kesempatan untuk inovasi. Jadi saya pernah juga Pak Mohar mewakili UPT Purwokerto untuk inovasi dan pernah mewakili kantor induk juga untuk tingkat regional di Palembang tuh zamannya Bu Sri Lasti. Itu pengalaman buat saya diberikan
oleh perusahaan untuk jalan-jalan gratis ya sampai ke Palembang karena inovasi itu. Dulu ya, waktu pertama di GI dulu di operator ya. Betul, karena memang dulu tuh kerjanya sip dong, Iya, nge-sip Pak, sip. Sip, ya. Dari berawal dari GI lah ya, terus. Nah, di GI biasanya kan ada waktu-waktu luang. Apa dimanfaatkan waktu-waktu luang itu? Nah ini jadi waktu saya di GI itu saya banyak belajar dan sempat juga saya kuliah sendiri Pak, waktu itu. Pas dinas di Merica, saya kuliah sambil kerja. Waktu itu Sabtu Minggu saya untuk kuliah, sampailah D3 saya muncul gitu. D3 saya muncul. Kemudian ketika saya kemarin pindah ke Garut, nah saya juga sempat meneruskan untuk S1-nya. Cuman beda ini, kalau dulu D3-nya saya di elektro, S1-nya saya kemarin ambil untuk komputer gitu, teknik komputer dengan pemikiran ya biar karena sekarang itu serba komputerisasi ya, jadi minimal kita bisa seiring lah antara elektro sama jaringannya itu kita bisa ngerti lah itu. Masya Allah, belajar terus ya. Waktu penempatan di UPT Purwokerto mungkin orang tua senang ya? Oh iya, senang. Karena lebih dekat sih ya, dan setiap hari pulang gitu. Baik. Terus berkeluarga sendiri tahun berapa, Kang Suswoyo? Saya berkeluarga tahun 1999. Kebetulan saya dapat ini orang Purwokerto juga itu. Orang Purwokerto juga, dinasnya di Puskesmas waktu itu ya. Saya dianugerahi 3 orang anak, 3 laki-laki. Yang pertama sekarang semester 6 ada di ITS. Yang keduanya ini masuk SMA kelas 1. Ya. Kemudian yang ketiganya SMP masuk kelas 2. Ini laki-laki semua. Laki semua ya. Ibunya paling cantik berarti ya. Iya. Waktu itu pas nikah itu di unit mana maksudnya Kang Suswoyo? Saya waktu itu masih di Wonosobo Pak. Jadi gini, ini juga berawal dari seperti dipaksa ya. Jadi karena waktu itu saya jauh gitu, saya merasa harus punya pendamping nih sebagai penyemangat gitu. Jadi saya memang waktu itu ada doa khusus lah, saya pengen segera dapat istri lah gitu. Alhamdulillah. langsung dapat aja lah gitu. Dikasih tahu nih bawa di PLN ya, bawa SK pegawai nggak ke waktu lama? Enggak. Janganlah, biar dia tahu apa adanya dulu gitu. Gitu. Nanti. Iya, maksudnya bawa SK pegawai PLN gitu. Nih saya udah. Enggak, saya kenalannya malah kerjanya nggak di PLN waktu itu. Sampai orang tuanya karena ragu, akhirnya saya ngaku. Jadi orang tuanya nanyakan, itu Suswoyo itu kerjanya apa? Jangan sampai nanti, akhirnya baru saya cerita gitu. Oh malah nggak dikasih tahu sebelumnya ya? Ya, tapi saya udah deket sama calon udah deket itu. Udah tahu lah ya. Mungkin orang tua khawatir lah mungkin takutnya gimana gitu. Tahu dibawa ke Arab Saudi lagi kan? TKI kan? Iya. Baik. UPT Purwokerto sendiri berapa lama ya itu di kampung halaman sendiri waktu itu? Kan di situ pernah di sana kan UPT kan, sempat juga supervisor kan, supervisor K3R. Nah, berapa lama di kampung halaman sendiri, Kang Suswoyo? Berarti saya kampung halaman dari 2009 sampai 2016. Jadi 2016 itu kan mungkin Pak Mohar ingat ya, yang dulunya P3B Jawa Bali itu hanya 1, GM-nya Pak Evi Haryadi waktu itu kan ada perombakan organisasi jadi 3, Transmisi Jawa bagian Barat, Transmisi Jawa bagian Tengah, dan Transmisi bagian Timur. Nah, Transmisi bagian Tengah itu yang waktu itu dinahkodai oleh Pak Edwin kan membutuhkan orang-orang nih untuk ngisi jajaran strukturalnya. Nah, salah satunya saya dibutuhkan untuk Fitpro untuk
di supervisor lingkungan waktu itu. Padahal saya awalnya sih sebenarnya ikutnya ini FitPro-nya untuk di manajer perencanaan waktu itu, tapi nggak tahu nih SK-nya tiba-tiba jatuhnya di lingkungan waktu itu. Terus gimana waktu pindah ke Bandung, orang tua sendiri gimana tuh? Ya awalnya saya agak berat karena udah biasa dengan orang tua, dengan keluarga, tapi ya berkali-kali orang tua dan istri support, ayolah dicoba dulu, semua kan pasti ada rahasianya, tidak mungkin semuanya ini, jadi ikuti aja. Ya saya ikuti, ya itulah modal saya dengan pasrah dan bergaul dengan baik lah. Ketika kita bergaul dengan baik, maka ya di sana dapat teman, ya akhirnya betah juga kan gitu. Awalnya memang agak agak canggung dan sebagainya. Keluarga dibawa juga ke Bandung, ke kantor Indo? Oh enggak ya? Enggak, jadi kebetulan istri saya kerja Pak Muhar, jadi nggak bisa gitu ya. Selama di Bandung juga saya Sabtu Minggu pulang gitu. Oh, suami mingguan dong ya berarti ya? Iya, PJKA. PJKA ya. Baik. Berapa lama di kantor induk waktu itu? Kantor induk itu dari 2016, kemudian 2019 saya diamanai sama Pak Edwin untuk pindah di MULTG Garut. Nah, gimana itu ceritanya? Tahu-tahu dari supervisor lingkungan ya waktu itu ya, dapatlah SK, jadi manajer ULTG Garut. Apa itu waktu itu terucap pertama kali apa pas menerima SK itu waktu itu? Sebenarnya waktu itu guys, saya juga agak bingung juga, ini kok gini Pak Edwin, kenapa saya begini? Jadi gini Pak Sus, di sana itu layangan tuh dari dulu tuh nggak pernah beres. Jadi Pak Sus saya kasih PR bagaimana bisa layangan itu bisa turun, nggak harus hilang lah, minimal bisa turun gitu. Akhirnya ya banyak lah yang harus saya kerjakan di sini. Ternyata memang yang namanya PR layang-layang dari zaman P3B Jawa Bali, mungkin Pak Mohar ingat ya zamannya Bu siapa itu, sampai pada turun ke Garut juga itu juga, dan banyak di situ eksplor saya untuk melakukan istilahnya perbaikan. Ternyata memang saya menjadi lebih terarah karena ada tantangan di situ, bagaimana bisa PR yang sudah bertahun-tahun, bagaimana saya bisa minimal bisa menurunkan lah gitu. Jadi banyak yang harus dilakukan di sana. Berarti pas sosialisasi mungkin kerjasama juga sama PLN distribusi ya? Oh iya, jadi saya banyak yang saya lakukan Pak. Di sana saya harus dengan kepolisian, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dengan bupati, dengan DPR. Kemudian saya juga sering PLN 2 dengan distribusi untuk sweeping layang-layang bersama, dan itu banyak ternyata memang, dan itu pun tetap aja masih ada ya namanya, kalau udah tradisi ya. Jadi tapi kita tidak jemu-jemu bagaimana kita mengorganize teman-teman untuk tetap komit, karena ini adalah pekerjaan kita ya. Kebetulan kita diberikan kerjaan yang kesulitannya seperti ini. Mungkin di sisi lain, di daerah lain akan beda lagi. Jadi dimanapun ya kita harus terima dan kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi itu, dan saya sempat ini juga pernah masuk media juga Pak Mohar waktu itu. Saya kepengen orang lain itu tahu bahwa listrik itu untuk sampai ke rumah itu tidak semudah yang kita kira. Ternyata banyak rintangan, banyak hambatan. Jadi orang itu biar tidak berpikir kenapa listrik tiba-tiba mati dan sebagainya. Dengan itu kan jadi orang tahu, ternyata salah satunya listrik mati itu karena layangan, salah satunya listrik mati itu karena pohon. Itu menjadi tempat saya untuk minimal orang lain yang awam itu tahu. Jadi kan semoga dengan itu orang yang tadinya bermain layang-layang mendekati jaringan listrik jadi menjauh kan gitu. Alhamdulillah ya bisa ada efeknya lah, ada ininya. Lapor nggak sama Pak Edwin
Waktu itu kan ditugaskan sama GM Pak Edwin untuk membereskan, salah satunya membereskan layang-layang ya. Ternyata setelah Pak Kang Suswoyo masuk ke sana ada perubahan lah ya. Lapor nggak ke Pak Edwinnya tuh? Nah ini saya belum sempat nelpon ini, takutnya beliaunya sibuk gitu, tapi nanti suatu saat nanti takutnya beliaunya sibuk jadi. Karena kan begitu saya ini terus saya pindah juga Pak Edwin pindah ke pusat gitu jadi. Oh mutasi ya? Iya. Baik. Pas sosialisasi dengan masyarakat, kan ada keterampilan, ada keahlian khusus dari Kang Suswoyo. Bisa tunjukkan nggak? Bisa ditunjukkan nggak di sini berapa bait atau berapa lirik gitu? Baik, coba kita dengarkan nih suara merdu nih, suara emas dari Kang Suswoyo. Mangga, Kang. Ya ini sudah lama nggak nyanyi, saya coba Pak Mohar nih, demi Pak Mohar nih. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya, ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Cukup Pak Mohar. Baik, bagus. Ya ini pas sosialisasi ke masyarakat, rupanya suara emasnya yang keluarkan ya. Jadi suara emas Kang Suswoyo ini, wah masyarakat Garut sendiri langsung terkesima ya dengar suara emasnya ya. Baik, baik. Di stasiun. Nah terus gimana ceritanya? Stasiun kan, stasiun Bandung kan ada pengamen yang pakai sound itu, kan dia nyanyi tapi nanti pengunjung ngasih duit kan itu. Kan pengunjung yang pengen nyanyi diperbolehkan. Nah, karena waktu itu nunggu masih lama, saya nyanyi 1-2 lagu lah gitu. Saya nyanyi 2 lagu waktu itu. Itu kalau yang lain kan pada naruh langsung di kotak gitu. Nah, itu waktu itu ada perempuan tuh ngasih 50.000 ke kantong saya. Saya kaget. Loh ini apa? Saya masukin lagi aja ke kotak nih, rezeki ente gitu. Nggak diajak ngobrol tuh yang ngasih itu. Langsung pergi ya. Kalau tahu ya saya minta nomor teleponnya tuh. Berapa lama waktu itu di Garut sebagai manajer ULTG Garut, Kang Suswoyo? Di Garut itu saya kurang lebih 19 bulan Pak, 19 bulan. Kemudian karena perubahan organisasi, saya Maret 2021 pindah ke ULTG Ciamis. Ini sampai sekarang ini, berarti udah 4 bulan ini. Terus selama di Garut, ya mungkin di luar PLN lah. Kalau pariwisata di Garut sendiri, kemana aja nih, Kang Suswoyo? Garut itu banyak, Pak Mohar. Garut itu ada Cipanas, ada Situbondo, ada banyak lah di sana, ada Gunung Papandayan dan sebagainya. Itu berapa kali tuh Pak, waktu saya di Garut itu Pak GM sampai 3 kali ke Garut itu, sepedaan bareng pernah, kemudian sweeping layang-layang bareng juga pernah. Terakhir kemarin juga ngadain di Situbondo, mungkin Pak Mohar masih ingat waktu yang Pak Mohar live itu, yang sama manajer UPT itu, sekalian peresmian. Ya ini jadi saya ini ingat lagi. Jadi sebelum saya pindah itu saya punya ini
punya produk namanya Transmission Education Room. Jadi semacam ruangan itu terdiri dari saya memamerkan peralatan transmisi, peralatan jaringan, peralatan proteksi, peralatan hargi di situ. Saya namakan Transmission Education Room. Nah, saat itu Pak GM yang ini meresmikan itu, dan mereka antusias dengan adanya itu, karena itu sebagai pembelajaran ya, karena kan tidak semua pegawai ngerti peralatan, dan khususnya kalau anak-anak baru itu. Jadi ketika ada itu, jadi orang langsung ngerti, oh ini yang namanya konduktor, ini yang namanya isolator, ini yang namanya, nah itu langsung ngerti fungsinya apa kan gitu. Ya, kalau itu diresmikan oleh Pak GM ya. Ya betul ya. Baik, setelah 19 bulan di Garut, dapat SK kemana lagi nih, Kang Sus? Saya ke Ciamis, pindah ke ULTG Ciamis dari Maret 2021 sampai sekarang, dan di sini juga banyak yang harus dibenahi. Insya Allah seiring dengan perjalanan waktu, dan saya tetap yang saya utamakan adalah kekompakan tim. Jadi ketika tim kita kompak dan sinergi, insya Allah kita akan banyak yang kita buat dan banyak yang akan kita rubah. Insya Allah nanti juga di Ciamis akan saya buat produk juga. Nanti kalau sudah ada waktunya Pak Muhar, kita live lagi kayak dulu, insya Allah. Baik. Karena kemarin Pak JM juga udah nanyain juga. Terus apa nih, kamu mau ngundang saya apa nih, mau bikin apa nih? Insya Allah Pak, nanti Desember nanti saya ini undang Bapak lagi dengan ada produk lah, sudah saya lagi bikin gitu. Nah, Pak GM nih, janji dari Kang Suswoyo nih ya, didengar Pak GM ya. Siap-siap Pak GM untuk silaturahim ke Ciamis ya. Iya. Terus area kerjanya gimana? Area kerja Garut sama Ciamis, areanya mungkin lebih luas mana? Kalau area lebih luas di Ciamis. Kalau Garut itu kan hanya satu kabupaten, Pak Umar. Kalau Ciamis itu kita meliputi Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Banjar. Jadi lebih luas, dan kebetulan di sini juga saya mengelola Kitet Tasikmalaya yang menjadi backbone-nya selatan ya. Jadi makanya saya harus lebih intens dan lebih perhatian agar penyaluran selalu handal ya, karena di sini juga di samping layang-layang juga banyak awan pohon, jadi di sini banyak PR yang harus kita kerjakan dan kita harus kerjasama dengan teman-teman. Walaupun layang-layang tidak separah Garut, tapi tetap ada di sini layang-layang. Tapi tetap kita ya harus antisipasi. Udah silaturahim belum ke 3 bupati itu? Saya baru ke Tasik sama Ciamis. Kalau yang Banjar belum nih, karena ya kondisi kan corona ya Pak ya, jadi terbentur gitu. Tapi kalau yang tingkat polsek gitu sih kita sudah ya sebagai ini. Tapi kalau tingkat itu kan harus ada perjanjian dulu ya, sementara ini ya belum bisa. Oh, berarti 3 bupati ini ya. Dari awalnya satu itu ya, satu kabupaten ya. Iya. Nah, sekarang 3 kabupaten ya. 4, jadi Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Oh, 4 malah ya. Udah ketemu Bu Sri, mantan salah satu direksi PLN ya. Sekarang Dirut Utama Pertamina, Bu Nike. Oh iya Bu Nike, iya Bu Nike. Iya. Kan Sri Kandi Tasik beliau itu. Tasik. Ya. Kandi Tasik. Iya. Oh, Tasik ya. Iya, beliau Sri Kandi Tasik. Baik. Kang Suswoyo, tantangan apa ini di ULTG Ciamis? Kan belum lama nih di ULTG Ciamis sendiri sebagai manajer ULTG-nya. Terima kasih Pak Muhar. Jadi tantangannya mungkin sama, cuma di sini lebih spesifik ya. Di sini kita harus keandalan jaringan, keandalan sistem tetap harus terjaga. Jadi saya di sini banyak hal-hal yang harus saya lakukan dengan meminimalisir pegawai. Jadi untuk meminimalisir gangguan ROW, saya di sini bekerja dengan teman-teman, ada istilah gerbek ROW. Jadi di mana ROW yang memang perlu banyak orang untuk
pangkas, untuk nego, saya libatkan teman-teman baik dari GI atau LTG. Kita namakan gerbek ROW. Jadi kita sama-sama ke hutan, kita bawa alat, kita bantu, kita tebang pohon bareng-bareng. Kemudian saya juga di sini ada namanya gerbek binatang ya. Jadi untuk meminimalisir gangguan karena binatang, saya juga programkan minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali saya keliling ke GI-GI untuk gerbek binatang. Di sana kita lakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, kita buka dak-dak kabel, kita kasih obat, kita semprot dan sebagainya. Kemudian akses masuk yang kira-kira untuk masuk binatang kita kasih penutup, kita kasih ijuk dan sebagainya. Jadi itu trik-trik kita bagaimana biar kerjaan kita tetap berjalan dengan SDM yang kurang gitu. Kemudian di sini juga saya tetap lakukan yang program GI Mandiri yang dulu di Garut. Jadi GI Mandiri itu kan kita teman-teman yang ada di GI kita berikan coaching, mentoring terkait pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Garut Indo. Jadi kalau memang itu bisa dilakukan oleh Garut Indo, jadi tidak perlu dari tim HAR dari ULTG. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan di sini intinya semua untuk keandalan sistem penyaluran, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik. Terakhir, Kang Suswoyo. Kang Suswoyo ini kan berawal dari STM. Nah, sekarang jadi seorang manajer ULTG, bahkan udah 2 kali ya. Ini yang kedua kali sebagai manajer ULTG ya. Apa sih trik-triknya atau ada pesan nggak buat adik-adik atau teman-teman kita lah semuanya? Gimana, Kang Sus? Oke, mungkin gini Pak. Yang pertama, saya pesan kepada teman-teman ya. Ini sih saya cerita masalah saya sendiri. Artinya kita harus bersyukur bekerja di perusahaan sekelas PLN ini. Karena apa? Kita itu di PLN itu apa? Belajar yang dibayar, berwisata yang dibayar, ya. Kemudian kita ngaji yang dibayar. Kenapa? Semua itu difasilitasi. Nah, tinggal kita itu bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya dengan apa? Kita bersyukur dengan bekerja sebaik mungkin. Ayo kita taati aturan perusahaan, masuk sesuai jam kerja. Kemudian kita keluarkan sebaik mungkin untuk perusahaan, kerja sebaik untuk perusahaan. Karena syukur itu adalah bentuknya ada bentuknya, bukan hanya di mulut saja. Jadi ayo kita lakukan dengan tindakan. Jadi coba di tengah pandemi ini perusahaan lain mungkin pada PHK dan sebagainya, tapi alhamdulillah PLN tetap eksis dan ini harus kita syukuri. Dan saya merasa di PLN ini lebih baik dari perusahaan lain, dan jadi kalau kita tidak bersyukur dengan cara bekerja dengan baik, maka saya kira suatu hal yang kurang kurang layak lah. Karena karena kita sudah difasilitasi semua oleh perusahaan gitu. Mungkin itu, dan saya pesan kepada terutama yang penerimaan S1, kalian harus lebih baik lagi daripada saya, karena kalian sudah dibekali ilmu yang lebih dan tinggal meneruskan saja, tinggal mengeksplor apa yang kira-kira belum baik, diperbaiki lagi. Jangan sampai kalah dengan kita yang sudah tua ya, yang hampir pensiun. Kita aja masih semangat, kalian harus lebih semangat lagi, harus lebih banyak yang berikan ke PLN agar PLN lebih maju lagi sesuai dengan cita-cita kita bersama, PLN menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Baik, mungkin itu Pak Mohar. Ya, mudah-mudahan kita semua di tengah pandemi ini diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Sedikit tentang pandemi tadi, menyinggung pandemi. Jadi gimana suasana kerja sendiri di ULTG Ciamis di masa-masa pandemi ini gimana, Kang Suswoyo?
Ya gini, sesuai dengan aturan perusahaan ya memang untuk di unit pelaksana di ULTG itu kan tidak ada istilah WFH. Jadi kita tetap harus bekerja. Yang WFH itu di tingkat UPT sama tingkat kantor induk. Jadi ya kita tetap semangat, kita tetap bekerja, tapi kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita tetap jaga jarak, kita pakai masker dan sebagainya. Tapi kerjaan tetap jalan. Nanti kalau di ULTG nggak jalan, listrik nggak nyala, Bang. Jadi biarkan kita bekerja untuk yang lain sesuai dengan prosedur saja. Kita tetap. Baik. Emang berapa GI di sana di ULTG Ciamis? Hanya 6 GI, Bang. Hanya 6 GI sih. Hanya 6 GI. Cuman jauh-jauh sih, jauh-jauh jadi. Baik, demikian silaturahim saya pagi ini dengan manajer ULTG Ciamis, Kang Suswoyo. Terima kasih, Kang. Maaf ini pagi-pagi ini jam 7 udah saya culik ini. Karena saya tahu kalau di atas jam 8 link Zoom udah penuh itu ya. Makanya maaf nih pagi-pagi. Jadi walaupun belum sarapan, tetap saya culik dulu ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mohar. Sampai ketemu lagi.